Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A Angkatan 16 peserta Laser CPNS Kabupaten Majalengka akan mendiskusikan tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart government. Sebelum ke pembahasan, di sini kita akan memperkenalkan dulu. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Ade Saepulo, saya dari UPTD Puskesmas Talaga sebagai perawat terampil. Selanjutnya silahkan Teh Ai. Perkenalkan, nama saya Ainur Aida. Saya sebagai bidan terampil di Puskesmas Malausma. Perkenalkan, saya Nindya Putra Rahayu sebagai perawat terampil di Laboratorium Kesehatan Daerah Majalengka. Perkenalkan, nama saya Devi Abriani dari Pengelola Keuangan di Puskesmas Balida. Perkenalkan, nama saya Nenula Aulia sebagai tenaga medis di RSUD Cidaris. Nah, itu anggota dari kelompok kami, kelompok 1A. Sebelum kita masuk kepada pembahasan smart governance, ada yang tahu apa itu smart governance? Izin menjawab ya, Kang? Ya, silahkan. Smart governance itu bisa diartikan sebagai sebuah penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mensupport pembuatan kebijakan dan perencanaan. Ini berhubungan dengan perbaikan proses dan transformasi pelayanan publik. Izin menambahkan? Ya, silakan. Nah, Ya, mungkin ya dalam upaya mewujudkan smart governance, salah satunya yaitu dengan smart city dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Pengertian smart city itu adalah sebagai kota pintar yang menggunakan konsep teknologi digital yang memerlukan komunitas dan pemanfaatan sumber daya yang sehingga lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu SPBE? Izin menjawab, Kang. Silakan, India. SPBE yaitu singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Izin menambahkan, Kang? Silahkan, Teh Nurul. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam melaksanakan SPBE secara nasional ini diperlukan tata kelola dan manajemen untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien. Kemudian berdasarkan visi SPBE, kita perlu tahu dahulu tujuan kenapa ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Izin menambahkan, Kang? Silakan, Teh Devi. Untuk visi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Baik, sekarang ada yang bisa menyebutkan contoh dari SPBE? Saya, Kang, izin menjawab. Ya, silakan, Teh. Contoh dari SPBE diantaranya adalah aplikasi Si Rancage, SKID, Siabonteri, Samara, ePuskesmas, dan Sisrut. Oke, itu ya. Dari ke-6 contoh tersebut, di sini kami akan membahas mengenai Si Rancage. Menurut pendapat kalian, apa sih Si Rancage itu? Izin menjawab ya, Kang? Ya, silahkan, Nurul. Si Rancage ini singkatan dari Sistem Informasi Rancangan DWHD.
yang merupakan aplikasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian kinerja pegawai. Nah, Sirancage ini merupakan salah satu perwujudan smart governance yang sudah berjalan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka. Ada yang bisa menambahkan? Saya Kang izin menambahkan. Silahkan, Teh Nindya. Menurut saya, Sirancage ini dibuat untuk mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku kerja pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja pegawai mendapat tindakan. Sirancage ini bisa mewujudkan smart ASN yang profesional dan penguasaan teknologi informasi. Ya, di sini siapa yang bisa menyebutkan kelebihan dari Sirancage? Saya Kang izin menjawab. Silahkan, Teh. Ada beberapa kelebihan untuk aplikasi Sirancage. Di antaranya adalah yang pertama, menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada potensi dan sistem karir. Kemudian yang kedua, mendorong pelaksanaan tugas secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku kerja pegawai yang profesional dan meningkatkan citra dan kerja pegawai. Izin menambahkan. Ya, silahkan, Teh Nurul. Penilaian kinerja pegawai kan harus dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Nah, dengan Sirancage ini kita dapat menilai sesama teman dan dapat menilai atasan sehingga penilaian dilakukan secara objektif. Nah, baik. Itu ya tadi kelebihan-kelebihan dari Sirancage. Namun di samping itu ada juga kendala-kendala yang dialami oleh aplikasi Sirancage ini. Salah satunya yaitu apabila kita tidak mengisi selama lebih dari 3 hari, maka sistem akan terkunci dan tidak bisa untuk diisi. Kemudian bagaimana solusi kita untuk memungkinkan terjadinya kendala dalam pelaksanaannya? Izin menjawab ya Teh, Kang. Silakan, Teh Devi. Terkait kendala tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan cara saling mengingatkan antara rekan kerja untuk selalu mengisi kegiatan tersebut setelah pulang kerja, sehingga menjadi terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Maaf Kang, izin bertanya. Silakan, Teh. Isi dari kegiatan Sirancage ini apa saja ya? Ada yang bisa jelaskan? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Kang, Teh. Silakan, Teh Nindya. Isi dari Sirancage itu ada perjanjian kerja, pengisian SKP, perilaku kerja, laporan harian kinerja, dan penilaian kinerja baik kepada rekan kerja maupun kepada atasan. Oke, baik teman-teman. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang ASN yang baru, terutama di era digital ini, kita harus menjadi smart ASN yang terus menyesuaikan dengan teknologi digital sehingga dapat menciptakan smart governance khususnya di Kabupaten Majalengka ini. Baik, mungkin itu saja pemaparan diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.